Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Mei 2026. Nah, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari mewajibkan diri untuk ngingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung saja Scorpio, mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Page of Pentacles, posisinya reverse di situ ya, terbalik di situ. Kemudian ada ini, berikutnya hadir di sini dan kemudian ada di sini. Oke ya. Nah, kemudian ada di sini, berikutnya ada ini, kemudiannya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke, baik. Nah, jadi kalau melihat gini ya Scorpio, untuk terutama di rentang tanggal 7 hingga 14, yang kamu inginkan dari si dia ini tuh kayaknya bentuk dari ya apa ya, sebatas terkoneksi saja ya. Sebatas terkoneksi, sebatas terhubung saja gitu ya. Itu yang kamu inginkan dari seseorang ini. Jadi mari lihat, kamu bukan sedang mencari bagaimana itu tuh ya dalam sebuah ikatan, sebuah relationship ya yang ada ikatan komitmennya. Nampaknya kamu tidak sedang mencari itu ya di dalam hubungan sama si dia gitu, tapi dia hanya kayak sebatas ada aja gitu loh, cukup ada di situ ya. Jadi kayak relationshipnya kalian itu tuh ya bagus aja gitu jalannya gitu, baik aja di sana, jangan ketemu sama masalah, konflik, adegan-adegan yang tidak menyenangkan. Nah, jangan sampai ada kejadian seperti itu gitu loh. Tapi kalau lebih daripada itu memang kamu belum mau. Kalau Mari lihat ya, kamu belum mau. Jadi ya karena ini tuh energinya beberapa kayak seperti memang hubungan kalian tuh sempat deket ini ya. Hubungan kalian sempat deket, tapi hubungan kedekatan ini, contohnya gini lah contohnya. Dulu kalian sempat pacaran kah itu judulnya, ataukah mungkin kalian sempat ada dalam pernikahan judulnya gitu ya. Nah, tapi kamu kayaknya belum mau kalau cerita tentang si dia itu tuh berakhir total. Kamu belum mau di sini kalau Mari lihat ya. Tapi kalau untuk kembali lagi seperti yang dulu, nampaknya juga kamu enggak ke situ atau belum ke situ ya. Belum ke situ minat tujuannya kamu, belum. Gitu loh. Nah, jadi katakan dulu kalian sempat pacaran, sekarang ini tuh kamu nggak butuh. Kamu dengan dia status pacarannya jalan lagi. Jadi kayak HTS ya, hubungan tanpa status, menurut kamu itu kayak udah cukup aja gitu lah. Ya, udah cukup aja. Atau mungkin kamu pakainya itu tuh bukan hubungan tanpa status tapi temen deket. Nah, gitu. Jadi kecenderungannya tuh casual gitu loh. Maunya kamu casual di sana, tidak lebih. Setidaknya untuk sampai tanggal 14. Jangan lebih di situ. Karena jangan-jangan ketika kamu itu tuh putus dengan dia dan kemudian perjalanannya hingga saat ini, kamu bisa aja sudah punya kehidupan yang asik, menyenangkan, yang cocok sama kamu gitu ya. Kamu loh yo ndak kesepian tanpa dia, kamu yo ndak hancur hidupnya kamu tanpa dia. Enggak gitu. Di saat sekarang bisa aja ya hidupnya kamu itu tuh lebih kalau dibandingkan ketika kamu dengan dia, bisa aja seperti itu. Makanya kamu tidak mengejar status lagi dengan si seseorang ini. Gitu ya. Jadi nampaknya ya ini adalah cerita terhubung kembali. Apa yang sempat terputus terhubung kembali, tapi dengan sedikit suasana yang berbeda. Gitu. Dan keterhubungan kalian ini tuh Mari lihat bukan baru akan dimulai dari tanggal 7 bulan Mei. Namun sebelum tanggal 7 ini kalau Mari nampak ya, apakah beberapa hari sebelum tanggal 7 ataukah beberapa bulan sebelum tanggal 7, atau jangan-jangan memang kalian selama ini tuh udah bubar ya, dimulai dari bubar hingga saat kamu melihat video ini.
ya bubar judul statusnya aja gitu ya. Tapi ya jangan-jangan kalian memang sudah sering terkoneksi atau tetap terkoneksi. Jadi ibaratnya kayak silaturahminya itu tuh masih jalan gitu ya. Dan ya suasana seperti itu tuh akan mau kamu lanjutkan gitu lah ya. Boleh bubar rumah tangga, bisa gagal dalam urusan berpacarannya gitu, tapi tetap ada keep in touch-nya gitu ya. Nah di sana. Nah jadi kalau untuk mau ngemulai kembali hubungan dengan status jelas sebagai pacar atau rekonsiliasi ke dalam urusan rumah tangga lagi, di sini tuh terutama dari dirimu, enggak dulu deh gitu kamunya kan, enggak dulu, jangan gitu. Kok kayaknya hidupnya aku seperti ini udah asik kok gitu ya. Nah, mungkin kalau kamu statusnya janda dari dia atau duda dari dia, aku kok ya betah ya jadi janda seperti ini atau jadi duda seperti ini. Nah, kamu bisa gitu, kayak aku tuh lebih bebas, aku tuh kok kayaknya lebih sejahtera ya batinnya aku, gitu ya. Kok aku tuh rezekinya kok jadi lebih naik ya, gitu. Kok hidupnya aku itu tuh bahagia. Nah, jadi kamu kayak nggak mau menggadai, kamu nggak mau mengganti hidupnya kamu itu tuh ketika tanpa dia di saat ini, dan kemudian menjadi bersama dengan dia, kamu nggak mau gitu ya. Mungkin ya kalau kembali lagi bersama dengan dia, kamu pikirkan, wah nggak akan bisa lah seperti ketika aku eh, tidak berstatus pacar atau suami atau istri dari dia gitu ya, gitu kalau mari lihat. Jadi ya pokoknya kayak nggak ada alasan lah gitu, nggak ada alasan kuat lah ya untuk boleh lebih jauh lagi dengan si seseorang ini gitu loh. Dan ya kalau untuk di rentang 7 hingga 14 mungkin akan ada di situ tuh, bukan mungkin ya, bukan mungkin, tapi gambarannya ini jelas ya bagi kalian yang resonate dengan bacaan ini jelas itu. Gambarannya kok kayaknya lebih menyenangkan nanti ya, ada aktivitas-aktivitas yang terjadi antara kamu dengan dia yang lebih menyenangkan. Mungkin contoh ya, contoh kalian akan ada jalan-jalannya gitu ya. Tadi sebagai teman gitu ya, akan ada jalan-jalannya atau akan ada ketemuan dinernya kah, ya lunchnya kah atau apalah seperti itu ya di sana, atau mungkin chatting-chattingan panjang, teleponan panjang. Nah, bisa seperti itu ya. Bisa, ya koneksinya itu tuh kalau kalian selama ini memang tetap terkoneksi, tapi boleh koneksinya untuk rentang 7 hingga 14 lebih berkesan. Lebih berkesan daripada yang biasanya, gitu. Nah, kalau kalian memang selama ini setelah bubar, ya, tidak ada keterhubungan, maka hal yang menyenangkannya di situ tuh ya terhubung, gitu loh, terhubung. Nggak peduli siapa yang duluan menghubungi siapa, ya. Nah, tapi tentu misalnya gini, kamu yang duluan colek dia, tidak akan butuh waktu lama, dia akan langsung merespon kamu dengan baik. Dan begitu pula sebaliknya, apabila ternyata memang dia nih yang duluan ngecolek kamu, maka di situ tuh kamu nggak pikir panjang, pokoknya kamu notice saja ya. Kalau kamu dengar aja, tahu aja, sadar aja bahwa ada colekan dari si dia, malah dengan ringan ya, secara cenderung spontan kamu langsung akan merespon dia gitu ya. Jadi tidak peduli siapa ke siapa, tapi yang jelasnya keterhubungan itu tuh berkemungkinan besar akan ada gitu ya. Kemungkinan besarnya akan ada. Entahlah di situ tuh disengaja ataupun tidak disengaja. Oke? Gini, karena memang di situ tuh Mari juga agaknya kurang pasti apakah memang ini 100% ya, 100% dia disengaja gitu. Mari nggak mau pastikan itu ya, karena bisa aja juga di situ tuh kayak tiba-tibanya gitu loh bos. Tiba-tibanya itu tuh ketemuan aja gitu ya, pas kamu lagi di mall, dia juga lagi di mall yang sama, ya papasan jalan gitu lah ya. Atau mungkin ada party ya, ada undangan party, kamu diundang, dia juga diundang lah, ketemu gitu ya. Atau pas kamu lagi motoran nih ya, terus papasan dengan dia di lampu merah, ya bisa aja ya, entah dia lagi goncreng-goncreng apa ya, tamborinnya. Terus kamu ngelihat dia ya, kemudian kalian akhirnya berlanjut gitu ya ke acara makan baksonya, ya bisa aja kan.
Ah, di situ ya, pas kamu lagi maraton gitu ya, pagi-pagi hari nggak taunya kamu ketemu sama dia pas dia lagi ngais-ngais tong sampah, lu nggak ngerti gitu ya, atau pas dia lagi lagi belanja ke pasar, nggak taunya kamu di situ tuh lagi motong ayam, ya nggak ngerti ya. Nah, tapi yang jelasnya begitu ada pertemuan gitu, misalnya dari tatapan mata, lanjut nih jadi bertegur sapa. Nah, seperti itu ya. Darinya yang berjumpa, lanjut nih pergi ke kafe, ya, ngopi sore. Bisa seperti itu. Ya, darinya tadi ketemu papasan di jalan, lanjut dia ke acara sewa oyo. Waduh kok sewa oyo. Nah, bisa ya seperti itu ya. Nah, jadi ya pokoknya akan ada kejadian ya yang bikin kamu seneng, yang bikin dia happy. Ada kejadiannya di situ. Disengaja ataupun tidak disengaja awalnya gitu ya, tapi yang jelasnya ada atau mungkin kalau hanya sebatas chatting-chattingan doang kalian bisa aja udah ngerasa seneng gitu loh. Apalagi kalau yang selama ini tuh sudah terputus gitu ya, nggak pernah tegur sapa selama ini gitu ya, tiba-tibanya tegur sapa, lo ya bikin bahagia lah gitu ya, bikin bahagia, menambahkan nilai sensasi tambahan seneng ya bagi kamu gitu dan juga bagi dia. Nah, kalau dilihat dari energi si dianya sendiri gitu ya. Kalau sebenarnya seseorang ini tuh nampaknya tidak pernah move on dari kamu. Gitu ya. Jadi sekiranya kalian katakan ya dalam hal hubungan, perceraian adalah hal yang memungkinkan terjadinya move on ya, perceraian ya. Nah, tapi walaupun kamu sudah bercerai dengan dia, tapi kayaknya dia belum kemana-mana ini kalau mari lihat. Gitu loh. Kamu bisa aja kayak setelah perceraian kamu melanglang buana ya, punya 1000 kisah asmara baru gitu ya. Tapi kalau dianya sendiri, kok mari lihat tidak ada ya. Dia tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau setidaknya secara mental ya, kamu dengan dia nampaknya belum putus ini. Kalau secara mental loh ya, kamu sering teringat dia gitu ya, kamu mau tiba-tibanya terbayang sama dia gitu ya. Gitu. Atau mungkin kamu mau nih iseng dalam acara gabut-gabutnya kamu, suntuk-suntuknya kamu, kamunya itu tuh sengaja memikirkan dia gitu ya. Nah, si kawan yang di sana juga demikian. Ya, si kawan di sana juga demikian, gitu. Dan bahkan bisa gini, katakan ya, ketika kamu itu tuh terkoneksi dengan dia dari ranah pikiran, ini pengandaian aja ya. Kamunya di situ tuh kayak terfikir tentang dia itu 1 kali dalam 1 bulan. Nah, katakan gitu. Nah, kalau si kawan ini berapa kali? Kalau dia itu tuh bisa ya 3 kali dalam 1 bulan. Nah gitu ya. Jadi lebih intens dianya kalau mari lihat jika dilihat sebatas untuk mengingat kamu, memikirkan kamu gitu ya. Jadi sebenarnya seseorang ini tuh ya belum move on ini dari kamu gitu. Belum move on di sana. Tapi memang ya kalau mau untuk kembali pun seperti yang dulu dengan kamu gitu ya, mungkin sebenarnya dia mau ya, nampaknya dia tuh sebenarnya mau, tapi tidak sebegitu gampang ya kalau untuk balikan lagi sama diri kamu ya. Sudah ada hal-hal tertentu yang kemudian tidak lagi memudahkan inginnya dia untuk bersama dengan kamu gitu. Entahlah di saat sekarang kalian sudah LDRan gitu ya, dianya sudah berdomisili di mana gitu. Dan beberapa sudah pasti di sini tuh ya, tidak semua ya, tapi ada beberapa nampaknya dia sudah bersama dengan orang lain gitu ya, sudah menikah mungkin atau sudah berpacaran, berpetunangan
gitu ya, sudah ke arah yang serius lah pokoknya dengan orang lain. Bukan hanya pacar-pacaran cengengesan, bukan. Tapi bisa aja memang sudah pacaran yang lumayan dipertimbangkan untuk ke pernikahan, gitu ya. Nah, jadi kayaknya itu tadi, mau balikan sama kamu juga hampir-hampir mustahil, tapi juga meninggalkan kamu, dia belum mau itu. Sebenarnya dia belum mau. Gitu ya. Beberapa ya mungkin karena merasa masih belum layak juga gitu ya. Karena memang tujuan hidup seseorang ini tuh gini, bersama kamu kembali ada dalam pikirannya dia. Namun lebih urgent melangsungkan hidup yang dia miliki di saat sekarang. Nah, itu loh. Jadi jujur aja kalau untuk cinta-cintaan nampaknya ada di urutan kelima dalam hidupnya. Yang pertama itu tuh ya karirnya dia, bisnisnya dia, ya uangnya dia, ya kesehatannya dia gitu. Ya, lebih kayak dia pentingin itu tuh tentang upgrading diri. Gitu atau tentang hal-hal yang berurusan sama diri pribadi. Gitu. Cinta-cintaan itu tuh perlu, tapi ndak yang perlu-perlu banget. Nah, modelnya kayak gitu. Ya. Jadi misalnya nih kalian LDRan, dia tuh kan LDRan karena kerjaan gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau mau balik lagi sama kamu, kok kayaknya LDRan itu tuh tidak memungkinkan untuk kembali bisa membangun hubungan lagi. Gitu ya, karena sudah ada jarak di sini. Gitu. Kok kayaknya nggak jos juga kalau pacaran itu tuh satu di mana, yang satu di mana. Ya. Kok rasa-rasanya hampir tidak mungkin. Setidaknya begitu asumsinya dia. Hampir tidak mungkin. Nah begitu. Ya. Nah lah ya gitu. Ya paling jauh kalian ya teman dekat. Teman tapi mesra. Gitu ya. Jadinya hubungan tanpa status. Nah bisa seperti itu. Ya. Kalau kamu masih ingin koneksi sama dia, dia pun masih ingin. Udah gitu aja. Mau bagaimana tentang masa depan, memang belum kalian pikirkan di saat ini. Gitu loh, ya. Masa depan untuk kembali bersama, ya. Kembali lagi membangun hubungan ya. Ini bersamanya dalam artian membangun hubungan loh ya. Bukan hanya kayak sekedar bersama chatting-chattingan, telepon-teleponan, ketemuan sesekali. Bukannya sebatas gitu ya, tapi menggarap gitu loh. Menggarap masa depan berdua. Nah, kayaknya ke arah sana tuh belum ada menjadi motivasi baik itu tuh bagi kamu, baik itu tuh bagi dia. Gitu ya. Nah, di situ. Dan ya kan sudah bisa sama-sama nyaman juga kan kalian dengan keadaan sendiri-sendiri tanpa status lagi seperti ini. Gitu ya kan, kamu udah punya hidup sendiri yang nyaman, dia juga sudah punya fokus tugas tanggung jawab ataupun fokus target-target bagi pencapaian dia pribadi gitu ya. Dan ya bisa-bisa ya di saat ini tuh cukup lah ya bagi kalian masing-masing keterkoneksiannya hanya jenis sebatas terkoneksi saja dulu gitu kan. Nah sudah cukup baik itu bagi kamu dan juga bagi dia. Nah di sana ya. Gitu loh. Jadi ya hati-hati juga karena akan ada beberapa di sini seperti kata Mari tadi, ndak tahu-taunya dari pacar kian jadi selingkuhan statusnya kamu ya, hati-hati di sana. Gitu loh. Heeh. Ndak tahu-tahu kamunya ini tuh udah jadi selingkuhan aja sama si dia karena dia sudah married kah, karena dia sudah punya pacar kah gitu ya. Nah, hati-hati juga di sana, oke? Nanti jatuh value-nya kamu, harga dirinya kamu. Padahal kamu bisa lebih tanda petik ya bermartabat ya, tapi jatuh karena kamu mau terhubung dengan pacarnya orang ya ataupun suami atau istrinya orang gitu ya. Hati-hati di sana godaannya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, berikut Aquarius di sana, ada energi Aries, Pisces hadir, kemudian ada energi dari Cancer di situ, ada energi dari Libra, Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.